Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggemar film yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan elemen garis. Di sini saya akan membahas tentang batang yang berbeda sifat-sifat dan yang sama sifat-sifat. Ya. Sifat yang dimaksud adalah material property, kemudian cross section, ukuran dan seterusnya. Maksudnya ukuran dari cross section itu. Kalau batang yang sama seperti apa, kalau batang yang berbeda seperti apa. Ini ada sedikit perbedaan. Mari kita langsung ke ANSYS Workbench. Kita sudah mulai ke pemodelan, kemudian kita unit, kita bikin misalnya sentimeter, kemudian kita bikin sebuah gambar seperti yang tadi, ya. Misalnya kita mau menggunakan body dari sketch, kita langsung ke line, ya. Kita bikin seperti gambar tadi, misalnya seperti ini. Oke, kemudian begini, kemudian dari sini. Oke, kita sudah memiliki sebuah gambar seperti itu. Misalnya kita kasih ukuran yang ke sini, misalnya 50 cm, kemudian yang ke atas misalnya 60 cm. Oke, kita sudah memiliki seperti itu. Oke, ini apabila kita mau membuat sebuah struktur yang sama semua, jadi semua batang memiliki sifat yang sama, baik material propertinya maupun ukurannya gitu. Jadi kita langsung bikin seperti ini, kemudian kita kasih line from sketch ini, klik, kemudian kita klik salah satu saja. Ini sudah semuanya, karena kita ini tiga benda ini adalah semua di sketch 1 seperti ini. Kemudian generate, kemudian kita bikin cross sectionnya, misalnya sebuah circular seperti ini. Circularnya misalnya 1 cm, R-nya 1 cm. Oke, R-nya 1 cm. Oke, kita masukkan circular. Oke, kita cek, kita lihat di view cross section solid. Nah, kita sudah mendapatkan seperti ini. Kemudian kita analisa di model, di mechanical. Oke, kita sudah ke mechanical. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini adalah benda kerja tadi. Misalnya kita pengen tahu displaynya, kita bisa lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini langsung bisa kita lakukan, misalnya kita kasih fix support, di mana misalnya di sini, sekaligus di sini 2, apply, kemudian kita beri sebuah gaya di ujung sini, misalnya kemana gayanya, ke arah bawah, misalnya negatif 100, berarti ke arah bawah seperti itu. Kemudian yang kita cari adalah deformasinya misalnya. Nah, kemudian kita selesaikan, kita solve.
selesai. Kita mendapatkan deformasinya. Seperti itu. Sekarang kasus yang kedua, bagaimana kalau misalnya diameter dari cross sectionnya berbeda-beda, atau bahkan cross sectionnya berbeda, material properti antara 3 batang ini berbeda. Kita nggak bisa melakukan seperti tadi, karena tadi dianggap semuanya jadi satu. Ya, sekarang kita cari, kita bikin analisa yang kedua, duplicate. Ya. Kita duplicate. Oke, seperti ini. Sekarang kita klik geometrinya. Oke. Ini tidak bisa kita pakai. Ini tidak bisa kita pakai. Artinya karena ini satu kesatuan. Jadi misalnya kita mau ngasih cross sectionnya kita ganti, semuanya berubah. Misalnya kita kasih cross section rectangular. Nah, seperti ini. Oke, rectangular itu kita misalnya bikin 2 cm. Ini juga 2 cm. Kita lihat kalau misalnya ini kita arahkan ke dari circular ke rectangular seperti ini. Maka perhatikan ini semuanya ganti semua. Karena ini menjadi satu. Bagaimana kalau berbeda-beda? Kalau berbeda-beda. Ya, kalau berbeda-beda. Ini caranya. Misalnya Anda mau membuat circular, rectangular, satunya misalnya circular tapi cube misalnya. Nah, seperti itu. Misalnya ya. Oke. Caranya adalah pada saat membuat sketch tadi, kita harus sendiri-sendiri. Ya, view-nya atau kita bikin baru aja, kita bikin baru. Start over. Yes, kita bikin baru aja. Oke, sudah baru seperti itu, sentimeter. Kemudian kita bikin lagi. Pertama garis, perhatikan. Dari sini ke sini, kita garis, bikin garis, klik ke sini. Oke. Kemudian pada saat kita mau membuat garis yang kedua, ya, kita nggak boleh pakai sketch 1 ini, nggak boleh, ya. Pakai sketch 1 ini nggak boleh, harus ngeklik gambar ini. Kita membuat new sketch atau garis yang kedua yang berbeda dengan tadi. New sketch, klik, ya ini kan garis kedua. Kita klik dari sini ke sini. Perhatikan sampai ketemu kotak. Nah, ini dari sini. Bentar, saya perbesar ya. Oke. Sketch 2, kemudian kita cari ujung dari garis ini. Misalnya gitu. Kemudian garis yang ketiga kita new sketch lagi. Dari mana? Dari sini sampai ke sini. Oke, kita sudah bikin 3 garis yang berbeda. Kemudian kita kasih dimension. Misalnya yang ke atas ini adalah 60. Sorry, ini harus, ini tadi kan garis yang kedua. Berarti ini harus pada saat sketch 2 baru muncul. Ini kita kasih misalnya 60. Nah, kemudian ini tadi kan garis yang pertama, yang ini ya. Ini misalnya 40. Oke. Kita bikin 3 buah garis dengan sketch yang berbeda-beda. Kita lihat di sini. Nah, ini ada sketch 1, sketch 2, dan sketch 3. Ya. Setelah itu, masing-masing sketch kita bikin line from sketch. Ya,
Kita klik yang ini pertama. Oke. Apply. Generate. Oke, 141 body. Kemudian perhatikan, ini yang paling penting. Yang kedua, line from sketch. Kita klik yang satunya. Tapi lihat ini, di bawah ini ada add material. Ini harus kita ganti add frozen. Kalau add material, dia akan menjadi satu dengan garis yang tadi. Coba kita bikin contoh. Misalnya ini langsung kita apply. Ya. Generate. Perhatikan, ini satu part satu body. Yang terdiri dua garis ini dan ini. Ya, yang bawah belum. Ini nggak boleh. Kan tadi kita mau bikin sendiri-sendiri. Oke, jadi line 2 saya hapus dulu. Atau nggak usah dihapus, langsung aja ini kita ganti dengan add frozen seperti ini. Perhatikan line 2 berubah menjadi kuning lagi, berarti harus kita generate. Frozen itu artinya apa? Dia sambung, cuman berbeda dengan yang tadi. Kita lihat generate. Nah, ada dua body. Ya. Sekarang yang ketiga juga harus add frozen. Line from sketch yang bawah ini add frozen. Ya. Ini jangan sampai keliru. Add frozen, kemudian ini diklik apply. Kita generate. Oke. Kita mendapat 3 buah garis yang berbeda-beda semua. 1, 2, 3. Sehingga masing-masing dari struktur ini, masing-masing dari batang ini bisa kita masukkan material yang berbeda atau cross section yang berbeda. Misalnya kita bikin 3 cross section yang berbeda. Yang pertama adalah rectangular dengan masing-masing panjang 2 cm, lebar 2 cm. Kemudian kita mau membuat lagi cross section circular dengan R 2 cm misalnya. 2 cm misalnya. Kemudian kita mau bikin yang ketiga adalah cross section yang apa? Yang E section misalnya. Ya udah, kira-kira itu. Ya, kira-kira itu seperti ini. Nah, sekarang masing-masing bisa kita isi. Maksudnya line body yang pertama, perhatikan yang ini. Oh, ini saya mau kasih rectangular misalnya. Oke. Yang kedua mau saya isi dengan circular. Oke. Yang ketiga mau kita isi dengan I. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan di view cross section solid. Nah, perhatikan. Wah, itu yang bawah itu terlalu besar, ini harus kita perkecil ya. Caranya memperkecil gimana? Kita edit di sini. Nah, ini terlalu besar ini. Ini 10 cm, 20 cm terlalu besar. Ini bisa kita rubah menjadi berapa ya? Misalnya 6 cm aja. 6 cm. Kemudian ini 6 cm saja. Kemudian ini 6 cm. Bisa kita edit seperti itu. Coba kita lihat sekarang di garisnya. Oke, udah kelihatan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah berbeda-beda. Tetapi ini kalau kita bikin langsung di sini, langsung di pemodelan mechanical, ini belum bisa garis-garis tadi belum nyambung. Garis-garis tadi belum nyambung. Coba kita lihat. Oke. Kenapa sudah ada fix support, force dan seterusnya? Karena kita tadi kan ngopi dari analisa sebelumnya. Ya. Ngopi dari analisa sebelumnya. Kita lihat display cross sectionnya kayak apa. Seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat, kita selesaikan geometrinya. Line body. Ini lepas di
material propertinya lepas ini. Kita masukkan structural steel, line body yang kedua. Kalau kuning ini berarti dia minta data. Line body yang ketiga juga sama, structural steel. Terus apa lagi yang kurang? Fix support tadi. Nah, dia terletak di sini, di ujung sebelah sini. Kita klik oke. Fix support. Ini kita klik di sini dengan di sini di bawah. Oke. Force-nya di mana? Force-nya tadi di ujung sini, ya. Oke, udah siap semua. Kita selesaikan, ya. Kita selesaikan. Perhatikan, tidak terjadi penyelesaian. Kenapa? Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak terjadi penyelesaian, error. Kenapa error? Karena ketiga garis ini ternyata belum disatukan. Caranya menyatukan gimana? Kita balik ke ini, kita balik ke ini. Caranya 3 buah line body ini kita harus bentuk menjadi part. Caranya gimana? Kita klik, kemudian kita pencet kontrol, kita klik lagi, tiga ini, ya. Kemudian kita klik kanan, ada tulisan form new part ini, ya. Klik. Oke. Tiga buah benda itu, tiga buah batang tadi sudah menjadi sebuah part. Jadi di sini terlihat 1 part 3 bodies. Kalau sudah seperti ini baru bisa diselesaikan, ya. Jadi tadi memang saya lewati untuk biar tahu kalau kita lupa membuat part itu efeknya seperti apa. Sekarang kita balik lagi. Kalau balik lagi harus ngeklik ini lagi loh, ya. Nggak bisa langsung ke sana tadi karena kita melakukan update. Model upstream data need to be read. Would you like to read the upstream data? Yes. Oke. Nanti mungkin fix supportnya ada pergeseran dan seterusnya. Oke, perhatikan sudah fix support ada pergeseran, artinya karena tadi sudah kita bikin part. Jadi kalau kita mau ngeklik titik kita harus vertex ini, ya, harus. Kalau enggak nanti kesulitan. Klik, terus kemudian kontrol kita pencet, klik yang bawah. Nah, oke. Ini menjadi fix support. Kemudian untuk yang force kita klik tadi di sebelah kiri kira-kira ini. Untuk yang force, oke. Udah selesai. Perhatikan ini part terdiri dari 3 line body. Kita selesaikan. Kita tunggu. Oke, kita lihat. Oke, kita sudah selesaikan. Nah, ini adalah hasil analisa kita dengan 3 buah batang yang berbeda sifat. Nanti untuk selanjutnya kita bisa memasukkan material properti yang berbeda. Misalnya satu baja, satunya aluminium, satunya alloy dan seterusnya. Perhatikan, ini adalah hasil dari simulasi kita. Perhatikan, jadi kata kuncinya tadi harus membentuk part. Perhatikan, ini bedanya. Ini yang berbeda, kemudian ini yang sama. Perhatikan, ini yang sama, kemudian itu yang sama, ini yang berbeda, ini yang sama, ini yang berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, kami akan menjawab dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.